Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat sekalian, seberapa pentingkah ruqyah itu? Kalau versi saya, ruqyah itu sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Pertama, kriteria penyakit yang disebutkan oleh Al-Quran itu beragam. Nah, hari ini kita terjebak bahwa ruqyah itu seolah-olah hanya menangani yang berkaitan dengan metafisik, sesuatu yang nggak kelihatan seperti sihir dan sebagainya. Padahal ruqyah itu lebih dalam dan lebih menjangkau semuanya, baik yang berkaitan dengan non-fisik, yang metafisika tadi, maupun yang berkaitan dengan penyakit-penyakit fisik. Karena ruqyah ini kan adalah doa. Dan doa ya bisa kita doa apa saja, termasuk penyakit-penyakit fisik. Ya, dan ini adalah amaliyah atau amalan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau sakit, beliau selalu membacakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, ini menegaskan bahwa Al-Qur'an, ya, doa-doa yang dikumpulkan oleh para ulama kita menjadi ruqyah itu bukan saja mengobati yang non fisik, ya, juga mengobati yang fisik. Dan ini dipertegas di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ya, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, ya, nasihat-nasihat ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga penyembuh, shifaa'un lima fis sudur, ya, penyembuh apa yang ada di dalam dada-dada kalian. Nah, sahabat sekalian dimuliakan Allah, penyakit itu disebutkan oleh para ulama kita, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kata beliau apa? Penyakit itu ada dua. Ada yang berkaitan dengan fisik, ada yang berkaitan dengan penyakit kolbu. Ya. Dan penyakit kolbu ini diuraikan oleh beliau terbagi menjadi dua. Ada yang berkaitan dengan penyakit kolbu syahwat. Syahwat itu merupakan penyakit loh ya. Penyakit kolbu yang harus diobatin. Dan yang kedua adalah penyakit kolbu yang bernama syak. Ya, syak itu ragu, ya, ragu kepada Allah. Ya. Maka kedua penyakit ini itu harus diobatin. Bagaimana caranya? Ya dengan jalur doa tadi, ruqyah, untuk menghilangkan was-was, ya, dan juga menghilangkan syahwat tadi. Maka orang-orang yang ya mungkin punya syahwat yang lebih, ya salah satu terapi yang harus dijalanin adalah ya minta diruqyah oleh para kiai, para guru-guru kita. Ya, semoga dengan wasilah itu Allah kemudian menghilangkan atau memperkecil syahwatnya. Ya. Dan juga yang kedua adalah tadi yang kita sebutkan adalah penyakit fisik. Nah, penyakit fisik ini ya udah kita tahu ya, penyakit yang berkaitan dengan zahir-zahir. Tetapi jangkauan daripada ruqyah itu bukan hanya menjangkau wilayah kolbu, wilayah penyakit kolbu yang kita sebutkan tadi. Dia bisa menjangkau penyakit fisik. Nah, ada kalanya kita sebagai seorang muslim, kadang ketika kita sakit, yang duluan kita pikirkan adalah dokter. Padahal dokter itu belum tentu menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu kan adalah Allah. Di sini saya tidak melarang untuk mengambil wasilah berobat kepada siapapun, selama pengobatan itu sahih, ya, tidak melanggar syariat, dan obat-obatannya juga tidak diambil dari hal-hal yang haram, maka boleh-boleh saja, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berobat. Ya, dan itu isyarat di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa, setiap penyakit itu kan pasti ada obatnya. Nah, di sini ada isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW yang memerintahkan kita kalau sakit ya silahkan berobat. Hanya saja yang harus kita pahami bersama bahwa bedakan antara berobat dengan kesembuhan. Ini dua hal yang berbeda. Yang hari ini kita banyak salah paham. Seolah-olah kalau kita berobat, itu otomatis langsung bisa sembuh. Tidak begitu. Berobat itu kan adalah usaha, proses menjemput kesembuhan. Yang menyembuhkan ya murni dari Allah. Maka kalau kita sakit, jangan menduakan Allah. Karena Allah itu paling paham siapa diri kita. Allah paling paham ya bagaimana ya bagaimana kemudian membimbing, termasuk memberikan obat-obat yang dapat menyembuhkan kita.
Ya seperti logika sederhana, yang paling paham tentang motor siapa? Makanya setiap kali kalau kita mau membeli motor ataupun mobil, kendaraan, itu kan ada buku panduan. Nanti motor ini hanya bisa dijalanin di trek-trek tertentu misalnya. Kalau kita bawa ke trek, di luar trek dia pasti kan hancur. Motor pasti rusak, sakit. Nah sama seperti kita manusia. Kita akan rusak, kita akan sakit ketika kita berada di luar jalur yang telah ditentukan oleh Allah. Maka kita akan sakit. Maka dari itu kemudian Allah merumuskan ya obat-obat, di antaranya obat yang paling utama bagi kita manusia adalah Al-Quran. Karena itu, atau karena Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur. Ya, hanya saja kita sebagai manusia kadang suka membolak-balikan ini. Ya. Yang penting usaha atau yang penting kita yakini dulu. Ya, kita mengambil wasilah, yaitu doa, ya, meruqyah diri kita kalau kita sakit. Ya. Adapun kesembuhannya itu kan milik urusan Allah, bukan urusan kita. Kita hanya disuruh berproses. Ya. Maka yang paling pertama ketika kita sakit, diruqyah dulu. Kalau kita nggak bisa meruqyah diri sendiri, ya silakan pergi ke para guru, para kiai, para ustadz untuk meruqyah kita. Ya. Baik yang berkaitan dengan penyakit fisik maupun yang non-fisik tadi. Ya. Diruqyah dulu, baru setelah itu kita pergi ke dokter. Karena kan kita disuruh ikhtiar. Dan ikhtiar itu harus mengambil dua-dua. Dari ruqyah yang non-fisik, ya yang metafisika, juga dari jalur kedokteran. Ya, jangan sampai kita menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sebagai pencipta kita yang paling paham siapa diri kita dan ya apa yang kita butuhkan ketika kita sakit. Allah paling tahu. Maka Allah berikan secara garis umum ya obat-obat yang ada di dalam Al-Quran, terutama ayat-ayat tertentu yang kalau kita baca berulang-ulang itu bisa mempengaruhi, ya minimal memperbaiki kondisi hati kita, ya termasuk yang memberikan efek kesembuhan, menjadi wasilah kesembuhan. Kalau nggak sembuh setelah kita ruqyah, baru setelah itu berikhtiar dengan jalan yang lain, yaitu menjemput kesembuhan dari jalur yang zahir, supaya kita tidak salah adab kepada Allah, kita tidak menomorduakan Allah. Jadi kesimpulannya, kalau ditanya seberapa pentingkah ruqyah, saya katakan, ya pendapat saya pribadi, ruqyah sangat penting. Karena itu juga berkaitan dengan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan tauhid kita. Ya, bukan berarti orang yang pergi ke dokter kemudian melupakan ruqyah kita katakan dia tidak bertauhid, tidak begitu loh ya. Ya, hanya saja sebagai seorang mukmin kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara adab kita kepada Allah adalah menomorsatukan Allah, ya. Mengembalikan semuanya kepada Allah, baru setelah itu kita berikhtiar kepada jalur yang lain. Kita berikhtiar kepada Al-Quran, ya ayat-ayat syifa. Setelah itu baru kita berikhtiar kepada dokter sembari memohon kesembuhan. Karena berobat dengan kesembuhan itu dua hal yang berbeda. Berobat itu adalah proses kita sebagai manusia untuk menjemput kesembuhan, adapun kesembuhan itu sendiri mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain kita berikhtiar, juga kita harus berdoa. Dan ruqyah adalah doa terbaik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kesembuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.